Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zelpita Dwi Rahmadayanti, NIM 2011270005, Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, kelas 3A, mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia, dosen pengampu Bapak Sepri Yunarman MSI. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang hasil observasi kami. Bahwa di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana awal mula terbentuknya Kampung Bugis di Desa Air Sebakul atau lebih tepatnya di Sukarami. Jadi dibentuknya karena terdapat peleburan desa dari Desa Sukarami hingga terbentuklah yaitu Desa Kampung Bugis atau lebih tepatnya disebut Desa Sukarami II. Nah, dengan perkembangan zaman akhirnya Kampung Bugis diubah menjadi Jalan Swadaya Kampung Bugis. Nah, di setiap kampung pasti terdapat kebudayaan. Di sini Kampung Bugis memiliki banyak sekali kebudayaan karena memiliki kebudayaan masing-masing, di mana Kampung Bugis itu terdapat banyak sekali orang yang berasal dari Bengkulu Selatan, Jawa, Batak, dan Sunda. Disitulah kebudayaan yang berbeda. Di Kampung Bugis itu memiliki pekerjaan atau mata pencarian, di mana ada dua mata pencarian yang menetap, yaitu kebun sawit dan memungut sampah. Di Kampung Bugis juga orang-orangnya tidak ada pekerjaan perkantoran, guru, dan jabatan tinggi lainnya. Karena mereka di sana kebanyakan masyarakatnya minim akan pendidikan. Jarak menempuh pendidikan juga sangat lumayan jauh dari kampung. Di sana mereka juga ada yang memelihara sapi, tetapi itu bukan milik pribadi, melainkan dari pemerintahan. Mereka membantu memelihara dan setelah banyak baru dibagi dua. Kampung Bugis ini memiliki warganya ada 380 orang dan ada 99 kakak. Selanjutnya ada unsur-unsur kebudayaan yang ada di Kampung Bugis. Kebudayaan merupakan sebuah identitas dari setiap kelompok manusia, di mana kelompok manusia memiliki ciri khas kebudayaannya masing-masing. Kebudayaan timbul dari kebiasaan yang dilakukan oleh dan akan menjadi sebuah tradisi apabila kebudayaan tersebut telah ada serta dilestarikan oleh generasi berikutnya. Seperti yang diketahui dari hasil wawancara kami dengan Ketua RT Bapak Yoyos Cahyo, di mana kebudayaan yang ada di Kampung Bugis bukan hanya satu kebudayaan, melainkan terdapat beberapa adat istiadat mulai dari orang Jawa, Palembang, Jambi, di mana untuk kebudayaannya sendiri kembali ke adat dan suku masing-masing. Untuk hal tersebut tidak ada perdebatan antara masyarakat di Kampung Bugis, akan tetapi mereka saling menghargai perbedaan satu sama lain. Selain dari itu, bahasa sehari-hari yang digunakan masyarakat Kampung Bugis untuk berinteraksi antar tetangga maupun masyarakat sekitar, mereka menggunakan bahasa Indonesia, akan tetapi untuk berkomunikasi sesama keluarga, mereka menggunakan bahasa daerah masing-masing. Nah, selanjutnya perubahan dan faktor penyebab kebudayaan di Kampung Bugis. Perubahan kebudayaan yang terjadi di Kampung Bugis, perubahan budaya sebenarnya lebih mengacu pada sebuah perubahan dalam proses tata sosial dalam masyarakat. Beberapa perubahan budaya ini termasuk juga perubahan dalam lingkungan, lembaga, perilaku, dan hubungan sosial. Penyebabnya perubahan sosial budaya yang berasal dari dalam masyarakat berkaitan dengan demografi, yaitu masalah kependudukan. Selanjutnya, dampak perpindahan bagi masyarakat di Kampung Bugis. Dampak positif dari perpindahan penduduk Bugis adalah mengurangi kepadatan penduduk di Desa Sukarami. Tak hanya itu, keberagaman budaya tersebut, dan karena perpindahan ini mereka saling mengenal satu sama lain. Dan karena perpindahan tersebut dapat menambah rasa solidaritas antara warga satu dengan yang lain. Dapat menciptakan lahan pertanian seperti membuka lahan untuk perkebunan sawit, jagung, sayur mayur, tanaman palawijaya, cabai, padi, dan lain-lain. Sedangkan dampak negatifnya adalah menambah masalah kependudukan di tempat yang tadi tujuan, dan kemungkinan dapat terjadi konflik antar warga. Kadang bisa berupa naiknya tingkat kriminalitas dan pengangguran, berkurangnya lahan untuk membuka peluang kerja. Selain itu, bagi tempat dan yang ditinggalkan bisa berkurang tenaga kerja. Selanjutnya, cara mengatasi dampak negatifnya yaitu terus menciptakan solidaritas antara sesama warga, menekankan hukum yang tegas agar kriminalitas tidak terjadi, dan membuka peluang untuk bekerja lebih banyak lagi agar tidak terjadi pengangguran. Setiap warga suku Kampung Bugis
harus ikut berperan dan berpartisipasi dalam setiap kegiatan seperti yang kami lihat pada pembangunan infrastruktur pembuatan jalan yang ada di Kampung Bugis tersebut. Yang terakhir yaitu cara mempertahankan dampak positif dan mengatasi dampak negatif di Kampung Bugis. Dampak positifnya yaitu dengan cara selalu menjaga tali silaturahmi dan saling berinteraksi satu sama lain walaupun berbeda-beda suku dan budayanya agar selalu terciptanya solidaritas antara warga. Seperti yang kami lihat bahwanya di daerah Kampung Bugis sendiri bukan hanya orang-orang Sulawesi atau suku Bugis yang bertempat tinggal di daerah tersebut, melainkan ada juga beberapa warga yang bukan asli Bugis tapi ada yang berasal dari daerah pulau. Jadi dapat disimpulkan Kampung Bugis Jalan Swadaya, Kampung Bugis RT 24 RW 04 Air Sebakul, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Slebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Tak asing di telinga akan kata itu. Kata Bugis selalu melekat pada salah satu suku asal Sulawesi Selatan, di mana karakteristik masyarakat Swadaya Kampung Bugis RT 24 sangat baik dan sangat ramah terhadap orang-orang yang berkunjung ke tempat kampung mereka, dan masyarakat Kampung Bugis sangatlah bersemangat dalam melakukan aktivitas pekerjaan mereka sehari-hari. Baik, hanya itu saja penjelasan dari hasil observasi kami. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.